Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-21, bukan 20 ya, 21. Karena kemarin tersilap 19-nya 2 kali. Jadi 19, 20, sekarang 21. Yang lalu kita sudah masuk di dalam babul qiyas, dan babul qiyas ini sudah saya katakan bahwasanya gelanggang daripada usul fikih di babul qiyas itu. Cuma di sini kan namanya juga muqaddimah, hanya untuk madkhal. Madkhal untuk bab usul fikih, untuk ilmu usul fikih. Jadi hanya disebutkan poin-poin besar saja. Kalau bahasa Arabnya itu ma'akidul bab. Ma'akidul bab maknanya poin-poin penting di dalam ilmu usul fikih, di dalam babul qiyas ini saja. Sudah saya jelaskan apa itu definisi qiyas, apa itu qiyasul illah, apa itu qiyasul dalalah, kemudian apa itu qiyasus syabah. Sekarang kita akan masuk syurutul qiyas. Sudah saya katakan di pertemuan yang lalu bahwasanya qiyas itu mempunyai empat rukun. Yang pertama adalah Yang pertama adalah al-asl. Yang kedua adalah hukmul asl. Yang ketiga adalah al-fara'. Yang keempat adalah al-illah. Di antara empat ini, yang paling susah itu yang perempat ini. Yang illah ini. Illah ini para ulama itu yufrid. Kitab-kitab karangan hanya untuk menjelaskan pasal illah. Karena semua daripada qiyas ini biasanya untuk merealisasikan nomor 4 ini. Tapi ala kullin ya, ini minumnya Ustaz. Gimana? Terima kasih. Sambil saya minum ya. Ya Allah, hari-hari ini macam penat sangat. Bulan-bulan Maulid ini terlampau banyak jemputan, jadi bila-bila penat sangat. Terima kasih. Kemudian sebenarnya di dalam setiap daripada hukum ini, Ustaz Muhsin akan mempunyai syarat-syarat khas. Nanti syarat syurutul asal apa, syurutul hukmil asal apa, syurutul fara apa, syurutul illah apa. Cuma di dalam sini juga akan disebutkan beberapa poin-poin penting daripada setiap rukun. Syurutul qiyas, syartul awal min syurutil qiyas an yakunal fara' munasiban lil asal. Syarat yang pertama untuk fara' itu kena munasib. Aywa. Munasibun lil asal. Lil asal. Munasib ini apa sih? Munasib kalau bahasanya itu, bahasa Arabnya atau bahasa Melayunya itu sesuai, ngam. Maknanya antara asal dan fara' itu kena ngam. Apa makna kena ngam? Nah, ini Anda kena tulis ya. Ini istilahnya usuliyin. Ditulis itu Amjad Rasyid yang baru datang guru saya beberapa hari yang lalu. Di dalam kitab beliau Al-Imla, bahwasanya makna al-munasib adalah wal munasib wasfun dhahirun mundhabitun yahsulu aqlan min tartibil hukum alaihi ma yasluhu kaunuhu maksudan li syari' min husuli maslahatin aw dafi mafsadah. Maknanya antara fara' dan asal mesti ada wasf. Mesti ada wasf. Atau illah, maknanya antara asal dan fara' itu disatukan oleh illah. Yang mana illah itu munasib. Makna munasib ini, kalau illah ini ada dan hukumnya ngam, maka ngam itu maknanya sesuai, akan menjadikan dengan adanya illah dan hukum itu menolak mafsadat dan
menarik maslahat. Mesti semacam itu. Itu namanya apa? Munasib. Suf. Wasfun dohirun. Dia mesti dohir, mesti tampak. Tidak boleh wasafnya itu ghairu dohir. Yang tidak boleh apa namanya? Tampak. Ada beberapa wasaf tidak boleh apa namanya? Tampak. Contohnya, kenapa dia kok boleh menikah lagi? Setelah ditalak, kok boleh menikah lagi? Karena tidak ada janin pada rahimnya. Loh, Anda tahu dari mana? Apakah Anda tengok janin? Karena itu, selama ilah itu tidak dohir, mesti ke ilah yang dohir. Apa itu dohir yang bisa Anda tengok? Karena itu diperbolehkan untuk menikah lagi bagi perempuan yang ditalak, itu kalau sudah haid 3 kali. Kenapa? Karena biasanya haid 3 kali menunjukkan bahwasanya di rahimnya tidak ada anak. Padahal hakikatnya 3 kali suci itu, 3 kali haid itu, agar yakin tidak ada anak. Tapi tidak ada anak dalam rahim tidak bisa kita tengok. Karena itu melewati apa? Aywa, melewati haid. Harus mundobit. Apa itu mundobit? Mundobit itu konsisten. Konsisten. Karena itu, kalau orang itu musafir, tidak boleh sebab dia itu dibolehkan kosor, masyakoh, penat. Karena musafirnya dulu berbeda dengan musafirnya sekarang. Musafirnya orang berbeda dengan musafirnya orang yang lain. Musafirnya raja tak macam musafir kita. Musafirnya raja selesa, musafirnya kita apa? Penat. Karena itu masyakoh tidak boleh dijadikan sebab untuk kosor. Terus apa ya Habib? Masafah. Jarak. Karena jarak tidak berbeda antara orang dan orang. Raja pun 1000 tetap 1000 kilo. Itu namanya apa? Mundobit. Lah, makna munasib adalah ilah sifat yang ada pada asal dan fara, yang mana fara itu ketika ada sifat itu bisa untuk mengambil hukum asal, dia itu kena wasaf dohir mundobit. Dia tidak boleh zat, dia kena wasaf, kena sifat. Kemudian kena dohir, dia kena apa namanya? Mundobit. Setelah itu, kalau hukumnya itu ketika ada wasaf ini, kemudian hukumnya itu halal, hukumnya itu haram contohnya, maka akal bisa mengatakan, oh memang karena ada hukum ini menjadi haram, ada jalbul masalah atau daf'il mafsadah. Contohnya hukum asalnya di sini apa? Hukum asalnya di sini hurmatul khomer. Hurmatul khomer. Haramnya khomer. Apa wasafnya? Wasafnya adalah iskar. Nah, ketika di dalam fara, apa faranya? Carlsberg atau Heineken. Sama aja kan? Heineken juga arak kan? Heineken, apa hukumnya Heineken? Dia juga haram. Kenapa haram? Karena antara Heineken dan asal ada wasaf. Apa wasaf itu? Iskar. Iskar ini bukan zat, tapi sifat, memabukkan. Lah, sifat ini kalau Anda jadikan haram, Anda bisa paham bahwasanya oh karena sifat ini diharamkan, maka akan ada maslahat atau daf'il mafsadah. Karena haram ini diharamkan, maka orang tidak akan berbuat pelik-pelik karena akalnya terjaga. Itu yang namanya yahsulu aklan. Kalau Anda jadikan iskar ini muharram, maka akal Anda bisa paham bahwasanya diharamkannya perkara yang memabukkan bisa menjadikan Anda mendapatkan maslahah atau menghalau mafsadah. Itu namanya an yakunal far' munasiban lil asal. Hukumnya kena munasib, tidak boleh. Oh, di sini asalnya khomer haram karena muskir. Di sini ada muskir. Tapi hukumnya Heineken menjadi halal. Tak boleh. Tak boleh. Karena ilahnya sesuai, tapi hukumnya tidak sesuai. Itulah makna apa namanya? Munasib. Munasib ini penting sekali. Penting sekali. Karena nanti bila-bila semoga saya ada umur panjang atau dan ada waktu yang sesuai untuk murojaah, saya akan ajarkan kepada kalian ilmu yang mirip dengan usul fikih yang sekarang sedang booming. Sekitar 10-20 tahun belakang ini booming. Dan itu juz'un daripada usul fikih. Namanya maqasidus syariah. Nah, dalam maqasidus syariah itu kata-kata munasib
muhim jiddan. Karena yang namanya maqasid rata-rata jalbul maslahah wa daf'il mafsadah. Makna munasib adalah wasfun, sebuah sifat yang kalau Anda beri sifat itu sebuah hukum, halal ataupun haram, maka akal Anda bisa tahu dengan halalnya perkara itu atau dengan haramnya perkara itu pasti ada jalbul maslahah wa daf'il mafsadah. Wallahu a'lam, kelihatannya ini adalah syarat untuk qiyasul illah. Adapun qiyasul dalalah atau qiyasul syabah tak perlu semacam itu. Dan ini adalah syarat qiyas yang paling tinggi. Sekiranya kalau illah itu ada jalbul maslahah atau daf'ul mafsadah, maknanya qiyas ini bukan qiyas calang-calang, qiyas yang paling kuat sekali. Asyartu tsani an yakuna hukmul asal tsabitan bidalili nasin au ijma'in muttafaqin alaihi thubutan wa dalalatan. Yang kedua syaratnya adalah hukmul asal. Mana tadi apa? Saya punya penghapus. Ada kah? Di situ kok, di belakang antar ada. Oke, terima kasih. Syarat yang kedua, Ustadz Muhsin, adalah hukmul asal. Hukmul asal contohnya hurmatul khomer. Nah, khomer adalah asal. Hurmahnya adalah hukum daripada asal. Nah, Anda tahu dari mana hukum daripada asal itu? Ayo. Mesti hukum daripada asal ini sabitun. Anda mengetahui hukum daripada asal ini sabit dengan dalil nas, daripada nas, atau ijma' yang muttafaq alaihi. Apa muttafaq alaihi? Yakni keharaman khamr itu disepakati oleh saya dan oleh Anda sebagai musuh. Maknanya kita sepakat ya, hukum asal ini haram. Ayo. Subutan wa dalalatan. Maknanya hadis tentang pengharaman khamr itu dalalahnya qat'i dan sanadnya juga qat'i, tidak bisa untuk diperdebatkan. Kalau kita berdebat, kemudian dari awal asalnya kita tidak sepakat, susah. Macam Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berdebat pasal apakah niat dalam wudhu itu sah. Mereka sepakat bahwasanya asal daripada wudhu adalah tayamum. Maknanya kita sepakat bahwasanya hukum niat dalam tayamum itu wajib. Ayo, kemudian apakah wudhu dikiaskan kepada tayamum atau tidak? Pas wala aksar wala akol. Subutan wa dalalatan. Subutnya daripada sanadnya qat'i dan dalalahnya juga qat'i. Bainal khosmaini, antara dua orang yang berdebat. Kalau kiasnya dijadikan perdebatan. Lah kalau tidak dijadikan perdebatan, saya ingin mencari hukum Heineken. Saya ingin mencari hukum Heineken saja. Tidak ada orang yang nak berdebat dengan saya. Apakah perlu hukum daripada keharaman khomer itu mesti muttafaqun bainal khosmain? Loh, siapa musuh saya? Kan tidak ada. Karena itu hukum hurmatul khomer ketika tidak ada musuh adalah hukum ini kena sabit dengan dalil yang aku meyakini, yang saya sebagai nadir, sebagai mujtahid yang mencari hukumnya, saya meyakini hukum ini hujjatun binisbahli. Maknanya cara pengambilan hukum ini metodologi ini saya ame. Walaupun mungkin mujtahid lain tak ame ini, tak kisah, karena saya di sini bukan di dalam konteks membuktikan kebenaran keharaman Heineken kepada orang lain. Tapi saya di dalam konteks membuktikan atau mencari hukum Heineken untuk saya sendiri. Karena itu, hukum asal kena sabit bidalil akulubihi. Walaupun layakuluhul akhor. Tapi di dalam kalau saya berdebat dengan orang lain, hukum asal kena bidalilin sabitin indi wa induhu. Hadha huwa. Dalalatan bainal khosmainil mutanazi'aini fi thubuti dhalikal hukum lil farad. Di dalam yakni maknanya hukum asal kena muttafaqun alaihi antara dua orang yang berdebat untuk agar ini nanti bisa dijadikan asal untuk hukum Heineken. Kalau dari awal semua tak setuju, oh saya setuju Homer itu haram, Anda tak setuju, bagaimana ini bisa dijadikan hukum untuk Heineken? Ya jelas Anda yang tidak setuju hukum Homer itu haram, Anda akan mengatakan Heineken itu halal. Saya yang mengatakan Heineken haram itu Homer sebagai asal, saya akan mengatakan Heineken itu apa? Haram.
Bi an yattafiqa ala illati hukmihi liyakunal qiyas hujjatan alal khabas. Ini bagaimana caranya? Mereka berdua sepakat dengan ilah hukum homer. Apa ilah hukum homer? Iskar. Dua orang yang berdebat kena setuju ilahnya, sebabnya homer itu haram apa? Yaitu memabukkan. Kenapa? Agar kias ini menjadi hujah bagi saya dan bagi Anda, tidak hanya bagi saya saja, karena kita di dalam konteks berdebat. Lah kalau saya haram, Anda tidak, ya tidak boleh. Kita berbeda pendapat di dalam masalah ini. Kalau Anda tidak mau berdebat, tidak mau menguji kebenaran hukum Anda, ya tidak usah berdebat. Anda pulang saja ke rumah, cakap saja Homer itu halal, Heineken halal, selesai. Tapi kalau Anda nak membuktikan kepada saya Heineken itu halal daripada Homer itu halal, ya bisa. Anda kena jumpa dengan saya dan Anda kena coba apakah dalil yang Anda gunakan untuk mengharamkan Homer itu benar atau tidak. Yaitu yang namanya hujah ya semacam itu. Bi an yattafiqa ala illati hukmihi liyakunal qiyas hujjatan alal khasmil mungkir lithubuti dzalikal hukmi fil far'. Agar kias ini menjadi hujah bagi orang yang mengingkari. Saya kan nak membuktikan bahwasanya Heineken itu haram karena Homer itu haram. Kenapa kok Heineken haram karena Homer itu haram? Karena antara keduanya ada ilah. Apa ilahnya? Iskar. Saya membuktikan semacam itu. Kalau saya bisa membuktikan semacam itu, saya akan bisa untuk ahuju, memojokkan dan mengalahkan muhzin yang mengatakan bahwasanya Heineken itu halal karena Homer itu halal. Karena dua-duanya ada ilah yang sama. Apa itu? Kilahuma ma'e. Dua-duanya cecair. Dia cecair, dia halal. Macam ini. Cecair dan juga hukumnya halal. Maka ini pun cecair juga hukumnya halal juga. Asyartu tsalis min syurutil qiyas antakunal illah muttaridatan fi kulli ma'lulatiha. Kan tadi kan sudah syurutul fara' udah. Syurutul hukmul asal sudah. Sekarang syurutul apa? Illah. Ilahnya kena muttarid. Apa itu muttarid? Makna muttarid. Makna muttarid idza wujidatil illah wujidal hukum. Ini namanya apa? Muttarid. Kalau ada ilah pasti ada hukum. Begitu pula biasanya dikatakan juga munakis. Apa itu munakis? Munakis idza udimatil illah udimal hukum. Ayo. Maknanya ketika ada ilah, setiap far' yang ada ilah ini hukumnya mesti ada. Contohnya di dalam asal Homer. Hukumnya apa? Haram. Ilahnya apa? Iskar. Nah, setiap perkara yang dia itu ada iskar, pasti hukumnya apa? Haram. Heineken. Apalagi di Indonesia ada namanya bir bintang. Apalagi vodka. Kenapa? Karena tiga ini mempunyai iskar. Tidak boleh ketika Heineken ada iskar, tapi hukumnya halal. Tidak boleh adanya iskar dalam Heineken. Tidak ada hukum, namanya adamul ittirad. Tidak mutorid dia itu. Fi kulli ma'lulatiha bihaitsu kullama wujidatil awsaf al-mu'abbar anha bil illah fi suratin ujidal hukum. Sekiranya kalau ada ilahnya yaitu iskar, pasti hukumnya itu juga ada. Dan inilah makna ittirad di dalam ilah. Hakikatnya adalah kullama ujidal hukum wujidal ilah. Setiap ada hukum pasti ada ilahnya. Sebenarnya terbalik. Kullama wujidatil ilah wujidal hukum. Kenapa? Kenapa kok semacam itu loh? Iya, karena haram lebih luas daripada memabukkan. Tidak semua yang haram itu memabukkan. Bangkai itu haram tapi tidak memabukkan. Anda pernah makan enggak? Nah. Pernah makan Ustadz Azri? Bangkai.
Itulah apa namanya? Wallahu alam. Yang saya tahu di sini tidak cakap pasal hukumnya, tapi cakap pasal ilahnya. Yang mutarid itu ilahnya, bukan hukumnya. Maknanya ketika ilah itu ada, hukumnya ada. Bukan ketika ada hukum ada ilah, karena belum tentu hukum haram ada, memabukkan itu ada, karena ada beberapa makanan dan minuman haram, tapi dia tidak memabukkan. Babi haram, darah haram, tapi tidak memabukkan. Wallahu alam. Annahu kullama wujidal hukum wujidatil illah wa kullama wujidatil illah wujidal hukum. Yakni wallahu alam, yakni yang benar kullama wujidatil illah wujidal hukum. Bukan wujidal hukum wujidal illah. Fala yasihu an yatakhallaf. Betul, la yasihu an yatakhallaf dengan makna wujidatil illah wala yujadul hukum. Tidak boleh semacam itu. Karena ketika ada ilah pasti ada apa namanya? Hukum. Fala yasihu an yatakhallaf wa hadha huwa alladhi yu'abbiruna anhu biqaulihim fi syurutil illah an la tantaqidha lafdhan wala ma'nan. Dan inilah yang mereka ungkapkan dengan perkataan mereka, yakni para usuliyun dalam syurutil illah, tidak boleh ilah itu intikot. Apa itu intikot? Terpatahkan. Apa itu terpatahkan? Dia itu lawannya itirot. Apa makna itirot? Makna itirot itu kalau ada ilah ada hukum. Dia tidak boleh sebaliknya itirot. Apa sebaliknya itirot? Ketika ada ilah, di dalam beberapa surah tidak ada hukum. Itu namanya intikot, terpatahkan. Dia tidak konsisten. Dia tak konsisten ilahnya itu. Lah, tak konsisten itu ada dua. Ada tak konsisten daripada aspek lafadznya, ada yang tak konsisten daripada aspek maknanya. Macam mana itu, Sayati? Wa makna intiqadil illah lafdon antas tukol ausaf al-mu'abbar biha anha fi suratin layu jadul hukum ma'aha. Yakni makna intiqad illah lafdon itu adalah iskarnya itu ada, ilahnya itu ada. Al-mu'abbar biha anha, yakni al-mu'abbar biha anil illah di dalam satu surah, di dalam satu furuk, satu masodik, tapi hukumnya tidak ada. Contohnya di dalam Hainiken ilatul iskar ada, tapi hukumnya tidak ada. Jika semacam itu, maknanya ilah ini bermasalah. Karena ilah itu syaratnya ketika dia ada, hukum itu mesti ada. Kok bisa ada Hainiken mempunyai ilah iskar, tapi hukumnya kok halal? Maknanya ilah iskar itu bermasalah. Ayo. Wa makna intiqadul fi suratin la yujudul hukum ma'aha. So, tengok, wa makna intiqadul illah lafdon antas dukol ausaf al-mu'abbar biha anha, yakni al-mu'abbar bil ausaf anha anil illah, di dalam satu surah la yujadul hukum ma'atil kal ausaf atau tilkal illah. Dan makna intiqadil illah maknanya ilah itu tidak komitmen secara makna, secara lafaz, secara makna, an yujadal maknal mu'allal bihi wala yujadul hukum. So, sama saja sebenarnya. Ada maknanya tapi tidak ada hukumnya. Sebenarnya intiqadul illah lafdon sama dengan intiqadul illah maknan. Cuma nanti ada dekat dibezakan oleh Said Muhammad. Intiqadul illah lafdon kalau ilahnya itu satu. Intiqadul illah maknan kalau ilahnya itu dua atau lebih. Kadang kala. So, tengok ya, macam memabukkan. Kenapa khomer itu haram? Karena memabukkan. Memabukkan itu adalah sebab pengharaman khomer. Lah, memabukkan itu satu makna, satu kata saja. Kadangkala Anda akan melihat bahwasanya pengharaman sesuatu bukan karena satu perkara, karena kumpulan daripada banyak perkara. Nah, ini penting. Yang ini namanya illatun basitoh. Kalau ilahnya itu banyak, namanya illatun murakkabah. Illatun murakkabah. Maknanya ilahnya di sini tidak satu, tapi gabungan daripada banyak perkara. Lah, kalau ada gabungan dari banyak perkara, kemudian hukumnya tidak ada, itu namanya intiqadul illah maknan. Tapi kalau ilahnya hanya satu, kan ketika ilahnya itu ada, hukumnya tidak ada, dikatakan dia itu intiqadul illah lafdon mumtaz. Nah, Dr. Amjad punya tafsir yang lain, sana tiba ada qalil tentang tafsirnya Dr. Amjad, pasal apa namanya intiqadul illah maknan apa. Contohnya yang pertama, misalul awal wa huwa intiqadul illah lafdon.
Intiqadul illah, nanti saya hapus ya. Intiqadul illah apa namanya? Lafdun. Apa contohnya intiqadul illah lafdun? Al-qatl bil musaqqal yujibul qisas kal qatl bil muhaddad. Membunuh, tengok ya. Membunuh di dalam syariat menyebabkan seseorang itu dikisos. Apa itu dikisos? Dikisos adalah orang itu membunuh orang yang membunuh ahli warisnya. Contohnya Zaidun punya ayah namanya Amrun. Amrun dibunuh oleh siapa? Amrun dibunuh oleh John. Oke lah, John. Dibunuh oleh John. Amrun mati. Zaid diperbolehkan untuk mengkisos John. Oke. Apa hukumnya dia itu? Apakah semua membunuh semacam itu? Iya. Syafi'iyah dan Hanafiyah sepakat bahwasanya kalau John membunuh Amr dengan muhaddad, apa itu muhaddad? Benda tajam. Apa itu benda tajam? Benda tajam itu kalau Anda buat semacam ini, nanti tergores. Nah, ini bukan benda tajam, ini benda kumpul. Karena saya begini-begini kan, dia tidak akan. Ayo, kemudian apa itu hammer? Benda tumpul kan hammer itu kan? Batu, benda tumpul kan? Kalau saya gini-gini kan batu, hammer tidak akan terluka. Berbeda kalau pisau, itu namanya muhaddad. Kalau John membunuh Amr dengan benda tajam, maka John akan dikisos oleh ahli warisnya, yaitu Z. Ini adalah kesepakatan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Masalahnya kalau John membunuh itu dengan musaqqal. Apa itu musaqqal? Benda tumpul. Apakah membunuh dengan benda tumpul itu mesti dikisos? Sekarang John membunuh Amr dengan hammer, diketuk dengan hammer atau apa itu? Ada yang antara baseball itu. Yang baseball bat itu. Orang Indonesia cakapnya pemukul kasti. Pemukul kasti itu yang pukul sama itu kepalanya mati. Itu kan benda tumpul kan, bukan benda tajam. Apakah wajib untuk dikisos? Tuh tengok. Membunuh dengan benda tumpul musaqqal wajib dikisos juga atau bisa menyebabkan kisos seperti membunuh dengan benda tajam. Apa? Tengok ya. Benda. Ini penting, ini sekalian kita itu practical kias macam mana. Al-asal al-qatl bil muhaddad. Hukmul asal yujibul kisos. Al-illah al-qatl al-amad al-udwan. Al-fara al-qatl bil musaqqal. Ini formulanya semacam ini. Kita setuju bahwasanya asalnya adalah qatl bil muhaddad, membunuh dengan benda tajam. Apa hukumnya? Hukumnya kalau ada orang membunuh dengan benda tajam, dia akan wajib kisos. Ilahnya apa? Ilahnya kenapa membunuh dengan benda tajam wajib dikisos? Karena itu adalah qatl, membunuh dengan sengaja tanpa kebenaran. Udwan itu tanpa kebenaran. Nah, membunuh dengan benda tumpul, membunuh juga kan? Sengaja juga kan? Tanpa kebenaran kan? Ayo. Maknanya antara fara dan asal ada satu ilah yang mengumpulkan menjadi titik temu antara keduanya. Apa itu? Al-qatl, amad, udwan. Maka fara di sini amik hukum asal juga. Apa itu? Fal qatlu bil musaqqal yujibul kisos. Memang semacam itu. Tapi kalau Anda berdebat, ini belum tentu disetujui. Ini cuma contoh aja. Kalau Anda tengok adalah kita posisi yang lebih tinggi, titik vital yang akan menjadi tempat pertarungan hebat antara ulama, illah.
tahu dari mana sebab di kisosnya qotol bil muhaddad itu konuhu qotol amat uduan. Jangan-jangan bukan itu. Qotol amat uduan bil muhaddad. Dengan benda tumpul, dengan benda tajam, bukan dengan benda tumpul. Terus tengok ya, ilahnya di kisos itu ada 3 kata, qotol, amat, dan uduan. Bukan hanya satu kata. Wa makna intiqadil illah lafdon adalah qotol bil musaqqal yujibul kisos kal qotli bil muhaddad wal jami' bainahuma al qatlul amat udwan fayantaqidu bidzalika bi qatlil walid waladahu fa innahu la yajibu qisasun ma'a annahu qatlun amdun udwan. Oke, kalau memang ilah Anda semacam ini wahai Syafi'iyah, maka ilah ini akan tantakid. Apa itu tantakid? Ilah ini ada, tapi hukumnya tidak ada. Apa itu? Qatlul walid liwaladihi. Kalau seumpamanya seorang ayah membunuh anaknya sendiri, dengan qotol bil musaqqal, Anda pun juga tidak mengatakan wahai Syafi'iyah bahwasanya ayah wajib dikisos. Padahal di dalam ayah membunuh anaknya itu juga ada qotol, amat, dan udwan. Ilahnya ada, wujidatil ilah, bidunil hukum. Ada tanpa ada hukum. Ini adalah komplainnya Hanafiyah kepada kita Syafi'iyah. Bukan maknanya ini benar ya, tapi Syafi'iyah mempunyai jawaban untuk itu. Ini hanya untuk contoh saja. Contoh yang kedua, intiqadul illah maknan an yuqal tajibuz zakah fil mawashi lidafi hajatil fakir. Ya, ini saya hapus. Benda yang wajib dizakati itu banyak ya. Benda yang wajib dizakati itu banyak. Maaf. Benda yang wajib dizakati tak banyak. Paling cuma mawashi, hewan-hewan ternak, buah-buahan, tak semua buah-buahan pun, uang, dan barang dagangan. Dan kenapa ketika Anda mempunyai mawashi, mempunyai apa namanya? Hewan ternak, Anda wajib untuk zakat. Apa sih sebab Anda wajib untuk zakat? Apa ilah Anda untuk zakat? Daf'u hajatil fakir. Apa daf'u hajatil fakir? Ini walaupun walaupun kata-katanya itu 3, tapi itu satu makna. Maknanya satu. Apa itu menolong fakir miskin? Menolong fakir miskin. Jahit. Kalau memang sebabnya wajib bagi Anda wahai Syafi'iyah, sebabnya wajib zakat adalah menolong fakir miskin, niscaya bukan hanya hewan ternak saja. Tapi apa? Dibilang tajibu zakah fil mawashi lidafi hajatil fakir. Fayantaqidu dzalika biwujudi hadzal ma'na fil jawahir. Kalau memang, tengok ya, sebab daripada zakat itu zakat apa? Zakat hewan ternak adalah menolong orang fakir, menolong hajat orang fakir. Karena orang fakir perlu kan. Ayo. Seharusnya kalau emang ilahnya itu ini, semua perkara yang bisa digunakan untuk menolong orang fakir mesti dizakati. Di antaranya adalah jawahir. Apa itu jawahir? Perhiasan-perhiasan jauhar ini batu-batu mulia. Contohnya macam lu'lu', mutiara, permata, permata bahasa Arabnya? Almas, permata. Bilaur, kristal. Dan banyak batu-batu mulia itu, akik, zamrud, macam-macam batu-batu lah. Dia permata itu diamond, almas itu ya. Ini maknanya kenapa Anda wahai Syafi'iyah mengatakan bahwasanya di batu-batu mulia, selain emas dan perak ya, emas dan perak pun tidak dikatakan dia itu batu mulia, dia macam uang lah. Kenapa Anda Syafi'iyah mengatakan bahwasanya hal-hal semacam ini tidak wajib zakat?
Padahal mawashi yang harganya lebih ringan daripada batu-batu mulia ini wajib zakat. Padahal ilahnya di dalam jawahir dan al-mawashi mempunyai ilah yang sama. Apa itu? Semuanya bisa untuk daf'u hajatil fakir. Itu namanya intiqadul illah, makna daf'u hajatil fakir, walaupun dia itu 3 kata, tapi hanya 1 makna. Berbeza dengan al-qatl, al-amad, al-udwan. Ini 1 kata saja, daf'u hajatil, 1 makna saja. Menolong orang miskin, Mas. Tapi qatl, dia pembunuhan. Selain pembunuhan, dia sengaja, selain sengaja, dia tidak dengan kebenaran. Mumtaz jiddan. Ketika ada ilah wahwa daf'u hajatil fakir, tapi kok hukumnya benda-benda mulia ini la tajibu az-zakah, maknanya ilah daf'u hajatil fakir ini perlu Anda pertimbangkan lagi. Karena di dalam hewan ternak ilah ini ada, maka wajib dizakati. Kenapa kok dengan batu-batu mulia ini ilahnya juga ada tapi tidak wajib dizakati? Pelik kan? Ayo. Jayid. Kalau kita nak tengok, daf'u hajatil fakir itu ilah untuk mawashi atau ilah untuk wujubuz zakah? Wallahu a'lam, yang saya paham, daf'u hajatil fakir adalah ilah untuk umumi wujubiz zakah. Bukan khususi zakatil mawashi, bukan. Tapi zakat itu ada karena untuk menolong orang fakir, bukan zakat ternak itu ada, bukan. Zakat secara umum ada untuk ini. Lah, maknanya ini bukan ilah, tapi hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu ilahnya ilah, sebabnya sebab. Hikmah adalah sebabnya sebab. Jayid jiddan. Kelihatannya Dr. Amjad di dalam Imla itu mengatakan bahwasanya intikot makna adalah ketika di sebuah benda tidak ada ilahnya, tapi ada hikmahnya. Yakni hikmah dalam lu'lu' untuk daf'u hajatil fakir ada, tapi tidak ada hukum. Masalahnya apakah boleh Anda itu menggantungkan atau menyamakan antara far' dan asal dengan hikmah, bukan dengan illah. Coba tengok ya. Di dalam Anda bepergian, safar. Kenapa kok safar itu yujibul qasr? Bisa untuk mengkosor. Karena ada masyaqqah. Ada masyaqqah. Berat. Anda sholat setiap waktu ketika Anda musafir itu berat. Lah ini adalah hikmatul qasr. Hikmah diperbolehkannya qasr. Tapi ilahnya untuk bisa qasr bukan masyaqqah, tapi masafah. Anda diperbolehkan untuk qasr bukan karena berat, tapi karena masafah. Dan hikmah diperbolehkannya qasr dalam safar adalah masyaqqah. Maknanya masyaqqah adalah illatul illah. Sufada fi qayatil ahamiyah. Lah, hikmah ini kadangkala zaman sekarang dikatakan dengan nama maqasid. Sebagian orang tak tengok ilahnya, tak tengok masafahnya, tapi langsung ke masyaqqah. Langsung ke masyaqqah. Jadi sudahlah, kita letakkan hukum karena ada hikmahnya, tidak perlu ada ilahnya. Wallahu a'lam. Walaupun beberapa ulama besar seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ini boleh, tapi pasti ada syaratnya. Kalau hanya tengok hukum dengan hikmahnya saja, saya kira itu adalah titik awal daripada liberalisme. Titik awal daripada liberalisme, yakni Anda tak nak syariat, Anda hanya tengok hikmahnya apa. Hikmahnya apa. Dan rata-rata orang-orang zaman sekarang itu jarang yang bisa mendetailkan satu hukum dengan detail. Rata-rata cakap pasal kuliat. Cakap pasal perkara-perkara yang global saja. Ilmu itu bukan di perkara yang global. Masyaqqah itu lebih global daripada masafah. Jarang orang bisa cakap di illah. Rata-rata orang akan cakap di masyaqqah.
cakap di hikmahnya. Kenapa? Karena hikmah lebih mudah untuk Anda cari daripada ilah. Karena setiap hukum mempunyai ilah yang berbeza. Akan tetapi mungkin hikmahnya lebih umum dan itu mudah untuk diketahui. Dan ilmu yang khas membahas masalah hikmah itu zaman sekarang sedang booming. Namanya ilmu maqasidus syariah. Fal maqasidus syariah itu adalah salah satu pembahasan daripada pembahasan ilah saja. Bukan ilmu khos, tidak. Bukan ilmu khos itu. Bukan ilmu khos. Fal hukum takunu ma'al illah, la ma'al hikmah. Karena itu saya itu ketika ada orang-orang cakap pasal maqasidus syariah itu pelik. Jadi maqasidus syariah itu tidak bisa Anda jadikan tolak ukur sebagai hukum. Tidak bisa semacam itu, kecuali menurut minimal indal jumhur lah. Indal jumhur tidak bisa al-illah manutun al-hukum manutun bil hikmah. Balil hukum manutun bil illah, bukan dengan bukan dengan hikmah. Wallahu alam. Wa mithaluhu aidan man lam yubayyiti siyama minal laili yakhlu awwala saumihi anin niyah fala yasihhu ka khuluwi awwali salatihi min. Ini saya hapus ya. Contoh yang ketiga adalah orang cakap Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ini al-asalnya niat al-asalnya fala yasihu ka khuluwi awwali salatihi minha. Wujubun niyah fi shalah. Hukmul asal wajib. Al-illah ini tidak ada ilahnya. Al-fara' apa faraknya? Bukan, ini bukan wujubun niyah fi shalah ya, an-niyah fi shalah. Hukumnya di sini. An-niyah fi shaum. Apa asalnya? Niat di dalam sholat. Apa hukum asalnya? Wajib. Maknanya ketika Anda niat, yang namanya niat mesti di awal. Nah, Anda ketika niat di sholat, Anda wajib untuk niat. Ketika dia itu wajib dan rukun. Kalau Anda tidak niat dalam sholat Anda tidak sah, mumtasidan. Niat dalam puasa, hukumnya apa? Ayo, niat di dalam puasa, hukumnya wajib juga, sama seperti sholat. Maknanya kalau Anda tidak niat ketika di dalam puasa Anda tidak sah. Kenapa kok Anda menyamakan puasa dengan sholat? Nah, tidak disebutkan di sini. Wallahu a'lam, mungkin ilahnya ibadatun badaniyah. Kedua-duanya adalah ibadah badaniyah. Ibadah badan. Ini saya buat sendiri ya. Sayyid Muhammad tak cakap pasal. Karena Sayyid Muhammad tanya, man lam yubayyiti siyam minal lail, makna tabyid adalah niat ketika malam hari. Barang siapa yang tidak niat malam hari, maka awal puasanya itu tidak ada niat. Maka puasanya tidak sah, seperti kalau sholatnya itu di awal-awal tidak ada niat. Jadi tengok ya, Anda menyamakan puasa dengan niat. Dan niatnya itu, ilahnya itu tidak jelas. Kias semacam ini kita kenal dengan nama kiasus syabah. Jadi nanti Anda akan buat ilah. Yang mana ilahnya itu jelas-jelas tidak ada jalbul maslahah atau daf'il mafsadah. Macam ini, ibadatun badaniyah. Lu apa? Mengena wajib niat karena ibadatun badaniyah. Apakah ada maslahatnya atau mafsadahnya? Tidak ada. Itu namanya kiasus syabah. Khulu awal som aniniyah illatan libutlanihi fayantaqidu bisawmi tatawwu fa innahu yasih. Loh, kalau memang puasa itu tidak sah ketika tidak niat ketika malam hari seperti sholat, maka nanti apa hukumnya di dalam puasa sunnah?
Shaumut tatawwu. Shaumut tatawwu kalian wahai Syafi'iyah mengatakan kalau orang itu tidak niat ketika malam hari, niat sebelum duhur, hukumnya sah. Padahal sholat sunnah, Anda sholat duha, awalnya tidak niat. Anda niat ketika di rakaat kedua, apakah sah? Tidak sah. Tapi di dalam puasa sunnah, boleh-boleh saja. Maknanya Anda mengkiaskan puasa kepada sholat, tidak bisa. Karena ada puasa yang tidak ada niatnya di awal-awal, tapi tetap sah. Sedangkan sholat tidak ada satu sholat pun yang kalau niatnya tidak di awal, sholatnya akan sah. Faqad ujidatil illah yal khulu bidunil hukum. Maka di dalam puasa tatawwu ada ilahnya, khuluwuhu anin niyah. Apa namanya khuluwuhu anin niyah, yakni khuluwuhu anin niyah, atau di sini ilahnya Sayyid Muhammad al-khulu anin niyah fi awalil ibadat. Bahwasanya ibadah itu kosong daripada niat di awal-awal ibadah. Di dalam shaumut tatawwu ada, tapi hukumnya sahih. Sedangkan di sholat, kalau ilah ini ada, sholatnya ghairu sahih. Ini namanya intiqad. Wahwa apa namanya? Wahwa adamus sehah fin nafal. Wahya apa namanya? Faqad ujidatil illah wahyal khulu bidunil hukum wahwa adamus sehah fin nafal. Maka ilahnya itu ada. Apa itu? Khulu bidunil hukum. Adanya tidak ada niat, tidak ada niat, tapi hukumnya ada. Wahwa adamus sehah fin nafal. Apa hukumnya? Tidak sah fin nafal. Padahal di nafal hukumnya sah, tidak ada masalah. Wal marji' fil intiqad lafdun wa ma'nan ila wujudil illah bidunil hukum. Dan referensi tolak ukur kembalinya intiqadul illah lafdun wa ma'nan itu di dalam satu titik saja. Apa itu? Ada ilah tapi tidak ada hukum. Akan tetapi ghayaru bainahuma. Kalau memang intiqad wa lafdun itu tolak ukurnya adalah ada ilah tapi tidak ada hukum. Tapi kenapa kok usuliyun membedakan antara membedakan antara keduanya? Karena al ilah fil awal lama kanat murakkabatan min ausafin mutaaddidah nadhara fiha ila janibil lafaz. Akan tetapi para usuliyun ketika tengok di dalam bahwasanya ini intiqad lafaz, tengok daripada ilahnya itu murakkab. Ilahnya itu tidak basit tapi murakkab. Apa itu? Murakkab terdiri daripada beberapa makna, macam kotel, amed, dan uduan. Ketika usuliyun melihat bahwasanya sebab daripada ilah ini terdiri daripada beberapa makna, maka dikatakan ini adalah intiqad lafaz. Mereka tengok daripada janib lafadznya saja, tidak tengok daripada janib makna, daripada aspek maknanya. Wa innama ghayaru bainahuma, dan hanya saja para usuliyun itu membedakan antara keduanya, antara intiqad lafadz dan makna, padahal kedua-duanya kembali ke satu perkara, yaitu adanya ilah tapi tidak ada hukum. Karena ilah di dalam yang pertama, yaitu intiqadul illah lafdon, ketika ilahnya di situ itu adalah murakkab daripada beberapa sifat, daripada beberapa perkara, maka usuliyun tengok dalam ilah itu daripada aspek lafadznya saja. Adapun ketika ilahnya itu fisani, yaitu ketika dia itu intiqad makna, contohnya kan intiqad makna di sini apa? Al-ilah di dalam tajibuz zakah fil mawasil dafi hajatil fakir. La dafu hajatil fakir itu hanya satu makna saja. Ilahnya terdiri daripada satu perkara saja, walaupun lafadznya daripada 3 lafadz, tapi hakikatnya itu adalah satu makna saja. Wala makanati tsani amron wahidan nadhara fihi ilal makna wa ka'annahu mujarradu istilah. Yani ketika lafadznya itu hanya ilahnya hanya terdiri daripada satu makna saja, maka hal semacam ini diungkapkan oleh para usuliyun sebagai intiqadul makna. Padahal dua-duanya sama di dalam satu aspek, yaitu ada ilah, tidak ada hukum. Cuma di dalam lafadz ilahnya itu banyak, maka dikatakan ini adalah intiqadul lafadz, intiqadul illah lafdon. Yang kedua, ilahnya itu basitoh, dikatakan ini intiqadul illah maknan. Faka'annahu mujarradu istilah. Mungkin ini hanya istilahnya para
usuliyin saja. Ini adalah yang difahami oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kalau Anda tengok Dr. Amjad dalam Imla, saya katakan lagi, intiqadul lafadz, kalau seumpamanya ada ilahnya tapi tidak ada hukumnya. Sawaun ilahnya itu murakabah atau basitoh. Intiqadul makna adalah ketika ada hikmah tapi tidak ada hukumnya. Ada hikmah tapi tidak ada apa namanya? Hukumnya. Maka itu adalah intiqadul ilah makna. Wallahu alam. Dua-duanya mungkin wa la arafihi kabira farqin antara kedua ulama ini. Asyartur rabi' min syurutil qiyas huwa an yakunal hukum tabi'an lil illah fi nafyi wal itsbat ay al wujud wal adam, yakni al illah an yakunal hukum tabi'an lil illah. Maknanya hukum itu kena ikut illah. Tidak boleh hukumnya apa namanya ilahnya ada, hukumnya tidak ada, ataupun sebaliknya. Ai fin nafyi wal itsbat ai al wujud wal adam. Fal illah hiyal jalibah lil hukum ai al wasf al munasib li tarattubil hukum alaihi. Maka ilah adalah sesuatu yang apa ya? Jalibah. Makna jalibah itu menarik. Menarik hukum. Maknanya ketika ada ilah, hukum itu pasti ditarik untuk ada. Ditarik untuk ada. Loh, maknanya yang buat hukum itu ilah kah? Tidak. Akan tetapi otak Anda ketika memahami ilah ini, otak Anda akan tahu bahwasanya ilah itu menandakan beberapa hukum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika ketika menurunkan hukum yaitu haram di dalam khomer, Allah akan menyertakan beberapa tanda untuk Anda mengetahui bahwasanya khomer itu haram, dan selain daripada khomer yang mempunyai sebab yang sama itu juga apa namanya haram. Apa itu? Illah. Fal illah adalah sesuatu yang membuat otak Anda faham bahwasanya jika ada sesuatu ini, hukum itu pasti ada. Maka ilah hanya tanda untuk hukum yang diberikan oleh Allah. Bukan ilah yang membuat hukum. Karena hukum hanya yang menurunkan hanya Allah. Dan itu terbina atas kaidah mutakalimun la hakimah illallah. La hakimah illallah. Memang semacam itu. Karena itu kan al-ilah alamah. Al-ilah apa namanya? Alamah. Tanda aja. Al-wasf al-munasib litarattubil hukum alaihi. Ai maknanya ilah itu adalah wasf yang munasib, sebuah sifat, bukan zat ya. Memabukkan itu sifat. Menolong orang miskin itu sifat. Kalau zat itu macam mana, Habib? Zat itu macam khomer, itu zat. Hewan ternak itu zat, tapi menolong orang miskin. Coba berikan saya menolong orang miskin. Ada? Coba berikan saya memabukkan mana? Memabukkan mana? Ada khomer dan memabukkan. Coba beri saya memabukkan, tidak ada. Memabukkan itu makna yang ada di dalam benda. Nah, itu namanya ilah, itu kena makna agar dia bisa berpindah-pindah. Berbeda dengan zat, yakni kalau ibaratnya dalam ilmu kalam itu mirip-mirip dengan arot. Satunya ini jauhar. Dia itu mesti munasib. Apa makna munasib? Wasaf ini kena munasib. Apa itu munasib? Wasaf ini jika dengan Anda sesuaikan, Anda gandengkan dengan hukum, dia akan ngam. Makna tepat. Hukum ini dengan sifat ini bisa jalbul maslahah dan daf'ul mafsadah. Itu namanya munasib, sesuai. Jadi jangan hukumnya haram tapi malah kontradiksi dengan maslahat. Jadi perkara ini diharamkan malah buat mafsadah. Perkara ini dihalalkan buat mafsadah juga. Tidak boleh. Jadi mesti hukum itu ketika ada hukum pasti daf'ul mafsadah atau jalbil maslahah. Itu namanya apa? Munasib. Litarattubil hukum alaihi. Ini mesti munasib untuk hukum itu karena ada sifat itu, ada hukum itu, karena ada iskar, ada haram. Yakni keharaman iskar itu munasib untuk kita gandengkan, untuk kita sandingkan, itu apa namanya? Munasib. Ketika ada haram, ada iskar, maka akan ada jalbul maslahah atau daf'ul mafsadah. Kadafi hajatil fakir fa innahu wasfun munasibun li ijabi zakat. Seperti dafi hajatil fakir, untuk menolong, untuk menghalau hajatnya orang fakir. Jadi kalau ada zakat, hajatnya orang fakir itu dihalau. Loh, maknanya wujubnya zakat dengan dafu hajatil fakir itu pasti ada jalbul maslahah wa daf'il mafsadah. Ketika zakat Anda wajibkan, maka akan ada jalbul
maslahah. Apa itu? Anda menolak hajatil fakir. Maknanya antara kewajiban zakat dan dafu hajatil fakir ada imma jalbul maslahah atau daful mafsadah atau kedua-duanya. Tidak boleh ketika ilah itu Anda sandingkan dengan hukum, akhirnya menelurkan, membuat jalbul mafsadah wa daful maslahah. Tidak boleh semacam itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk maslahatun nas. Wal hukum huwal majlub lil ilah, dan hukum itu yang majlub, yang ditarik oleh ilah. Jadi ketika ada ilah, ilah akan menarik hukum. Fal hukum yang ditarik oleh ilah ay al amrul ladzi yasihhu taratubuhu alal ilah. Makna majlub adalah perkara yang ketika ada ilah, maka hukum ini boleh disandarkan kepada apa namanya? Ilah. Ilah inilah yang menyebabkan ada hukum ini. Tidak mungkin ketika ada iskar, maka iskar akan menarik halal. Ini tak ngam. Kenapa? Karena ini malzum, ini lazim. Antara kedua ini tak ngam. Kenapa? Kok bisa perkara yang buruk menjadi halal? Halal kena yasih. Ini kena sesuai, kena ngam dengan iskar. Sekiranya halal ini jika disandingkan dengan iskar akan ada jalbul maslahah wa daf'ul mafsadah. Jika tidak semacam itu, wrong. Cari hukum yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesailah babul apa namanya? Babul illah. Oh, jayid. Saya nak teruskan hadir wa ibahah macam takngam. Yu'adi ila jalbul mafsadah wa daf'ul maslahah. Saya pun sudah penat. Mungkin tinggal maksimum di 4 kali kok akan selesai. Plan saya 2-3 kali selesai kelas ini. Nuhawil an nukmil di dalam bulan Oktober ini insya Allah. Kita akhiri sampai sini. Silakan jika ada yang nak bertanya pasal kias ini. Silakan. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Apa ni, macam mana kita nak tahu apa nisbah bagi apa tu munasib dengan hikmah? Biasanya kalau hikmah itu tak tampak biasanya. Hikmah itu dia tak tampak, maksudnya tak boleh tampak dengan mata, dan dia itu tidak konsisten, dia tidak mundobit. Bukan mundobit itu bukan konsisten ya, tapi tidak bisa ada apa mundobit itu ya. Dia tidak ada tolak ukur yang pas gitu namanya. Hikmah semacam itu. Contohnya adalah al-masyaqqah. Al-masyaqqah ini tak tampak. Dia penat. Macam mana Anda boleh tampak penat? Nah, itu namanya hikmah. Dan dia tidak mundobit. Kadang-kala ada orang itu masyaqqah 100 kilo masyaqqah. Ada yang 200 kilo baru masyaqqah. Raja-raja yang dengan private jet, dengan ada pelayan-pelayan semua, mungkin 2000 kilo baru masyaqqah. Berbeza dengan illah, yaitu masafah. Masafah ini dia pasti tampak karena jarak, tampak Anda bisa ukur dengan apa itu speedometer itu kalau di apa namanya di kereta itu kan ada kan, oh sudah 1000 km, oh sudah 200 km, sudah. Dan dia itu mundobit, makna mundobit tidak berbeda antara orang ke orang. Tolak ukurnya jelas. Raja pun jika musafir daripada Kedah ke Kuala Lumpur sama dengan orang-orang biasa. Itu bagaimana kita membedakan antara hikmah dan illah. Wallahu alam. Karena itu sebagian ulama seperti di dalam Nadham Jam'ul Jawami, hikmah adalah illatul illah. Wallahu alam. Okey, terima kasih Habib. Satu lagi. Silakan. Tadi yang saya tanya tu tentang hikmah dengan munasib, Habib. Hikmah dengan munasib. Loh iya, munasib itu adalah wasf. Wasfun munasib, itu dia. Wasfun. Hikmah itu sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang tidak bisa Anda pegang. Tidak ada tolak ukurnya. Yang benar mana? Tapi munasib adalah wasfun munasib. Wasf yang sesuai. Wasf dikatakan juga sebagai ilah.
Dan ilah mesti dia itu dhahirun mundhabitun. Selama dia tidak dhahir mundhabit, tidak dikatakan dia itu apa namanya? Ilah. Dan khusus untuk munasib, selain dia itu dhahirun mundhabitun, dia mesti yahsulu aklan. Wasf ini ketika disandingkan dengan hukum akan menjadikan ada jalbul maslahah wa daf'ul mafsadah. Tapi yang paling penting rukunnya adalah apa? Dhahirun mundhabit, karena beberapa ilah tidak ada maslahatnya atau Anda tidak tampak maslahatnya, tidak ada masalah, tapi tidak dikatakan dia kiasun munasib atau ilatun munasibah. Tidak dikatakan semacam itu. Mungkin namanya kiasul dalalah, kiasus syabah. Lah itu kenapa dikatakan semacam itu? Karena perbedaan ilahnya, tapi hikmahnya tetap ada. Wadih Ustaz, siapa namanya? Husam. Ustaz? Oh, Husam. Ahlan Ustaz Husam. Faham? Kena ulang balik lagi. InsyaAllah. Faham. Karena wasaf itu perkara yang dhahir mundhabit. Okay. Memang susah itu, memang susah. Hikmah tidak dhahir dan tidak mundhabit. Karena penat itu tidak tampak, penat itu tidak bisa tolak ukur, berbeza dari orang ke orang. Semacam itu. Ayo. Syukran. Afwan. Nak tanya lagi? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait Silakan. hukum minuman keras, bahwasanya ilatnya itu kan iskar Habib ya, Betul. dan bukan alkohol berarti Habib ya. Itu tidak. Tidak semua alkohol itu iskar. Mungkin ada beberapa alkohol, wallahu alam ya. Kata guru saya, alkohol yang digunakan untuk kosmetik itu tidak muskir. Itu tidak muskir. Dan perkara yang memabukkan, walaupun tidak ada alkohol, haram. Wadih Ustaz? Ya, tapi begini Habib, ada beberapa bumbu dapur yang mengandung alkohol, namun diharamkan Habib. Sedangkan itu tidak memabukkan. Beda lagi. Suf tengok ya. Iskar itu adalah asal daripada pengharaman daripada khomer. Cuma ada hadis lain yang mengatakan khomer kalau sedikit kan tidak memabukkan. Oh, maknanya jadi ini iskalnya para ulama pada zaman dahulu, bahkan di zaman para sahabat pun sudah ada. Ya Rasulullah, kalau memang sebab diharamkannya khomer itu memabukkan, maka kalau sedikit ya tidak apa-apa, kan tidak memabukkan. Kemudian ada hadis yang mengatakan ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Yang sesuatu yang kalau sedikitnya itu, yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Yang kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya juga maka sedikitnya juga memabukkan. Lah, kenapa memabukkan itu? Karena ada benda yang khas, ada zat yang khas namanya alkohol yang memabukkan. Mungkin di bumbu masak yang diharamkan itu adalah karena ada sedikit daripada macam alkohol yang memabukkan. Berbeza dengan yang ada di dalam kosmetik. Itu adalah macam alkohol yang tidak memabukkan. Namanya sama-sama alkohol, tapi satunya memabukkan, satu tidak. Saya pernah dengar guru saya, kawannya buat research, hasilnya semacam itu. Jadi ada perbedaan antara macam daripada alkohol. Mungkin bumbu masak itu, dari yang Anda katakan itu, daripada alkohol yang memabukkan. Wallahu a'lam. Yang tahu semacam itu biasanya kok di Indonesia, MUI. Karena MUI itu tahu, oh ini alkohol memabukkan, ini tidak. Kita cuma bisa untuk, ada dua macam alkohol, satunya memabukkan, satunya tidak. Yang ada di bumbu ini memabukkan atau tidak, wallahu a'lam. Itu menurut saya itu urusannya orang-orang yang sudah berkecimpung lama di dalam dunia itu, dan itulah adalah ilmu yang hakiki. Ini saya hanya cakap teorinya saja semacam itu. Kemudian prakteknya sedikit lebih rumit. Wallahu a'lam. Wadih Ustaz? Ya, kalau menurut Habib sendiri gimana
Apa hukum itu? bumbu dapur gitu misalkan yang mengandung sedikit alkohol. Soalnya Saya kan tidak pribadi, ada orang yang mabuk-mabukan dengan bumbu dapur gitu Habib. loh, saya bukan masalah mabuknya, akan tetapi ketika perkara itu ada sedikit alkohol, ada potensi nanti gara-gara sedikit itu dia akan banyak. Dibilang apa ya? Anna qalilul muskir muaddi ila katsirihi. Hadza huwa. Itu sebabnya kok diharamkan. Ada yang namanya itu saddud dzara'i. Jadi walaupun mungkin perkara itu tidak ada masalah, tapi tetap diharamkan karena sedikitnya perkara yang memabukkan akan menjadi perkara itu apa namanya? Anda bisa lebih berani ke perkara yang banyak. Kalau seumpamanya sedikit tidak memabukkan, ya saya sedikit aja, cuma coba-coba kok, tidak ada masalah. Lah itu yang Rasulullah SAW mengatakan ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Saya pribadi, kalau memang itu memang benar-benar alkoholnya sama dengan alkohol yang ada di perkara-perkara yang memabukkan, saya haramkan itu. Cari bumbu yang lain. Kenapa kita pakai bumbu yang semacam itu? Padahal banyak bumbu-bumbu yang lain yang lebih terjamin kehalalannya. Wallahu a'lam. Wadih Ustaz? Wadih Habib. Silahkan. Ada yang mau tanya lagi? Satu lagi Habib, Silahkan. mau nanya tentang bagaimana proses mencari ilat dalam asal Habib. Oh, itu di sini tidak ada. Ada disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, dan itu mungkin perlu 3-4 kali pertemuan. Itu bab khas di dalam usul fikih, namanya Masalikul Illah. Masalikul Illah itu bab khas, bukan di sini tempatnya. Itu usul fikih level 3, baru saya akan jelaskan. Karena sudah saya katakan, babul qiyas ini gelandangnya para usuliyun. Nanti ini cara untuk mencari ilah. Kalau saya menjelaskan ini, saya otomatis kena menjelaskan cara untuk mengcounternya. Apa itu? Qawadihul illah. Ini cara untuk mengcounter masalikul illah. Ghayatil Usul mengatakan masalikul illah ada 10. Qawadihul ilahnya imas 10 ya, imas lebih sedikit. Itu kena sabar, insya Allah di kitab yang lebih tinggi saya akan jelaskan apa itu masalikul illah dan apa itu qawadihul illah. Alhamdulillah saya punya skill sedikit tinggi dalam masalah ini. Karena ketika saya buat tesis master ada kena-mengena dengan masalikul illah dan qawadihul illah. Wallahu a'lam. Kitab ini tak ngam kalau bahasa Malaysianya, tak sesuai dengan pembahasan yang tinggi semacam ini. Wallahu a'lam. Ada lagi? InsyaAllah Habib, saya ada lagi sahabat-sahabat yang nak bertanya? Habib, saya rasa dah. Sudah? InsyaAllah. Dan kalau sudah, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya.